Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim hukum Kopim Pencerah yang bersama Pak Polres, klien kami telah memberikan kuasa kepada kami. Hari ini menyampaikan konferensi pers, press release menyangkut persoalan hukum yang dialami oleh Pak Holmes, bahwa anak Pak Holmes ini bernama Raja Salman Sitompul itu diduga menjadi korban malpraktik di salah satu rumah sakit di Sumatera Utara, di Medan, rumah sakit di Makassar, Sunggal. Nah, anak Pak Holmes ini, Raja Salman Sitompul ini kemudian mendapatkan tindakan medis di rumah sakit oleh salah seorang dokter, yaitu Dr. Herling Rego, dan juga melakukan malpraktik terhadap anak tersebut. Jadi Raja Salman Sitompul ini itu jatuh dan kemudian terluka, dibawa ke rumah sakit, dan sejak sampai di rumah sakit itu tidak dilakukan tindakan apapun selama 18 jam. 18 jam dilakukan tindakan apapun, dan kemudian bahwa Pak Holmes dan keluarga itu meminta untuk dirujuk ke rumah sakit lain, juga tidak dilakukan oleh rumah sakit itu. Jadi operasi pertama dilakukan gagal, dilakukan 14 jam setelah hadir di rumah sakit, gagal, dan kemudian dijanjikan akan dilakukan operasi kedua, juga tidak terlaksana. Nah, setelah operasi kedua tidak terlaksana, Pak Holmes dan keluarga itu menginginkan ada rujukan, dirujuk ke rumah sakit yang bisa merawat anaknya, juga tidak dilakukan. Pada akhirnya Pak Holmes ini berjuang sendiri untuk menumbuhkan anaknya, dan kemudian anaknya itu saat ini, anak Pak Holmes itu dengan mohon maaf itu tangannya terputus sendiri. Jadi tangannya terputus sendiri sebelah kanan. Jadi kami merasakan betul sekali, benar sekali ini perasaan Pak Holmes dari keluarga, bagaimana anaknya yang itu dilakukannya pemalsuan tanda tangan saya, Pak. Dan betul-betul lah, masa ada kami tangan yang nggak ada, dokter dan pra-pra tidak dihukum. Kami minta keadilan bagi bangsa Indonesia ini, lakukan tindakan yang adil bagi kami. Pak, awalnya jatuhnya kenapa, Pak? Awal jatuhnya saya naikkan ke atas lembu, tidak anak lembu bermain, jatuh luka kecil di sini ya, luka sobek lah. Saya bawa ke rumah sakit itu, saya pikir dijahit aja, tapi tidak diapa-apai sampai besok paginya. Berarti itu udah sempat busuk ya? Bukan, sebelum di operasinya tangan anak kami itu, tangan anak kami bergerak begini, nggak ada nangis. Dan jari-jari bisa bergerak begini, saturasi jarinya normal 99 100 itu waktu dicek. Tapi setelah dioperasinya tanpa persetujuan saya, jam 11 selesai saya dipanggil, saya tanya, mana dokter yang operasi? Dok, pas ada dia keluar, saya tanya, dok, nggak masalah kan anak saya? Oh, nggak masalah Pak, normal seperti sebelum dioperasi ya Pak. Nyatanya jam 2 siang setelah jam 11 selesai masuk ruang inap jam 12, jam 2 anak kami menjadi kayak mati gitu, buta, ibarat buka perbannya. Tadi kami laporkan dibilang perawatnya acting. Setelah itu jam 4 anak kami kayak kasana dioksigen. Setelah dioksigen kemaluannya dicabut apanya katanya benanah kemaluannya. Setelah itu pasang oksigen, menangis semua maknya ini memanggil dokter jaga jam 7 malam. Dokter ini langsung minta tolong supaya dibuka perbannya ini, dibuka bayi udah busuk, bau nyengit, benanah dan hitam. Itu proses operasi berapa hari, Pak? 18 jam setelah dia mengalami kecelakaan jatuh, mengalami fraktur terbuka, open fraktur ya. Dia itu kami bawa ke IGD 18 jam kami di rumah sakit, anak saya baru dioperasi. 18 jam anak saya baru dioperasi.
Tapi itu udah ada pemberitahuan dari rumah sakit bahwasanya bakalan dioperasi. Bakalan dioperasi. Mestinya ini kan patah tangan terbuka, mestinya kan dia itu harus dioperasi cepat ya, penanganan itu harus cepat. Tapi anak saya itu dioperasi 18 jam. Alasannya apa kemarin? Karena dokternya belum datang. Dan yang mengatakan harus operasi itu juga bukan dokternya. Bukan dokter yang bertanggung jawab untuk mengoperasi anak saya itu yang mengatakan kepada kami bahwa anak kami itu akan dioperasi pemasangan wire itu. Yang menyampaikannya itu perawat. Kemudian itu setelah operasi, kemudian hasilnya gimana? Setelah dioperasi, sebelum dioperasi ini baik-baik saja ya Pak, ini bisa bergerak, ini tidak ada yang dari sini ke sini itu masih normal, hanya patah. Setelah dioperasi, disitulah vaskularnya ini terpotong. Setelah itu maka ini terjadi pembusukan ke bawah. Itu berapa lama dari sini? Setelah dioperasi nggak begitu lama sih, dia selesai dioperasi itu di jam 11 ke jam 12 selesai dioperasi. Itu sorenya dia itu udah siang, itu udah mulai mengeluh. Sudah mulai mengeluh tangannya ini udah kaku, udah dingin, udah peredaran darahnya udah mau ke sini. Kemudian itu tangannya putus, Membusuk, Pak. Ada kejanggalan sebelumnya dari kita pihak orang tua melihat operasi ini? Ada Pak. Sebenarnya waktu anak saya dioperasi juga, rumah sakit itu listriknya padam. Anak saya di dalam ruangan operasi sedang dilakukan tindakan operasi, tapi rumah sakit itu listriknya padam. Ruangan operasi anak saya itu listriknya padam. Menurut penyidik sudah melakukan penyitaan barang bukti dan pengolahan di rumah sakit. Kami mendesak lah ya kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polda Sumut untuk segera menetapkan tersangka ya kepada dokter yang diduga melakukan tindakan malpraktik itu dan tidak melepaskan rumah sakit ya kepada tanggung jawabnya sebagai rumah sakit. Jadi kami meminta agar secepatnya ditetapkan tersangka kepada pelaku dugaan malpraktik itu dan tidak melepaskan tanggung jawab rumah sakit untuk menghasilkan dugaan kasusnya sudah lama. Upaya kita Pak untuk menyerahkan pihak penyidik dari Polda itu seperti apa? Kalau dengan penyidik kami berkoordinasi ya, dan kemudian ya kita sesali juga memang ada kelambanan dalam perkara ini gitu. Jadi kita mendesak. Jadi kami sudah meminta juga beberapa kali sampai mana sudah perkara ini ditangani gitu. Ya. Sejauh ini tidak ada belum ada perkembangan. Jadi kami tidak mendapatkan sampai sejauh ini apa perkembangannya. Tapi yang menjadi harapan kita yang ada secepatnya ditetapkan tersangka kepada yang bersangkutan. Pertanggungjawabannya juga harus dibebankan kepada rumah sakit. Ini yang mau kita harapkan untuk jadi tersangka pemilik rumah sakit atau dokternya bagaimana? Ya, semua Termasuk semua yang para medisnya. Cepatnya dokter yang perawatnya dengan yang punya rumah sakitnya cepat dihukum dan dipertanggungjawabkan atas kesalahan mereka. Karena ini adalah harapan ya, gara-gara luka psikis dan penyakit seperti itu ya menjadi apa namanya